Shalom, kembali kita akan mempelajari sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran sepanjang minggu ini yaitu pendidikan dan sains atau ilmu pengetahuan. Ayat hafalan di dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, di dalam pekerjaan penciptaan Tuhan atas dunia dan segala isinya, maka Tuhan Dia memelihara segala yang Dia ciptakan. Karena Dia itu adalah kasih. Nah, sehubungan dengan sains, judul pelajaran hari Minggu tanggal 29 November yaitu Allah sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam setiap ciptaannya ada bukti tentang Allah yang hidup. Oleh sebab itu, maka kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia itu sendiri, contoh di dalam kehamilan daripada seorang ibu, bahwa ilmu biologi menyatakan bahwa seorang manusia yang berakal budi muncul dari satu sel telur yang telah dibuahi, dan kemudian dia tumbuh hingga usia kehamilan penuh sampai 9 bulan. Nah, kemudian ada tanda-tanda pencipta dan pengasih di dalam siklus 9 bulan ini. Dan cinta kasih Tuhan dapat dilihat di tempat di mana janin ini dia berkembang. Nah, selanjutnya bahwa ada tepat di bawah detak jantung daripada seorang ibu, janin ini dia kemudian membesar. Begitu juga pula dengan perut daripada sang ibu, tepat di depannya. Maka dengan demikian, maka ibu yang hamil ini dia selalu dibuat sadar akan kehadiran daripada anaknya. Sama seperti Bapa surgawi kita yang selalu memperhatikan kita sebagai anak-anak atau sebagai umat-umatnya. Tetapi saudara, berdasarkan di dalam buku Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21, di sana kita bisa melihat bagaimana kekekalan Allah. Di sana digambarkan tentang gatet atau kealahan, trinitas daripada Allah itu sendiri yang menyatakan bahwa Dia itu adalah satu Allah yang benar, tetapi ada 3 pribadi di dalamnya. Nah, selanjutnya dinyatakan di dalam buku Mazmur 19 bagaimana karya ciptaan Tuhan lewat alam. Dan Nabi Nehemia berkata dalam Nehemia 9 ayat 6 bahwa hanya Engkau Tuhan saja. Engkaulah Tuhan, Engkau yang menjadikan segala langit dan bala tentaranya dan bumi dan segala yang ada di atasnya, dan kemudian laut dan segala yang ada di dalamnya, dan kemudian bahwa Engkau memberikan kehidupan kepada mereka semua, dan seluruh sorga mereka berbakti kepadamu. Saudaraku yang kasih, Allah yang kita sembah itu adalah Allah pencipta, pemelihara, dan Dia adalah Allah yang menebus. Oleh sebab itu, maka di dalam pendidikan ini ada orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi yang lebih berbahaya, orang yang menyatakan Tuhan ada, tetapi keberadaannya itu tidak diketahui. Ada yang mengatakan bahwa ateis itu adalah orang tidak percaya Tuhan. Tetapi yang lebih berbahaya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi mereka salah menggambarkan tentang Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Elohim. Elohim itu adalah berbicara tentang Tuhan itu satu pribadi. Dia adalah satu Allah, tapi di dalamnya adalah 3 pribadi yang bekerja sama, yaitu Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus. Mereka itu bekerja sama di dalam pekerjaan penciptaan, di dalam pekerjaan
penebusan, dan di dalam pekerjaan keselamatan. Kita harus percaya dengan hal ini, bahwa hanya Allah sendiri yang harus disembah. Oleh sebab itu, apapun pernyataan atau kepercayaan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia adalah salah. Jadi, orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, maka dia adalah orang yang keliru. Karena di seluruh alam ciptaan, maka Tuhan menggambarkan bahwa Allah itu adalah kasih. Biarlah kita boleh menyembah Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang sudah menebus kita, dan Dia yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan kiranya memberkati.